Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri pemateri pertama atas nama Siti Hajar Putri, pemateri kedua atas nama Aulia Sari, dan pemateri ketiga atas nama Muhammad Rusdi Nugraha. Langsung saja materi pertama, yaitu populasi. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Sedangkan menurut Ridwan dan Tita Lestari menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan atau karakteristik unit hasil yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya, populasi dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama, populasi target, yang dimana populasi target merupakan populasi yang telah ditentukan sesuai dengan permasalahan penelitian dan hasil penelitian tersebut yang dapat disimpulkan. Yang kedua adalah populasi survei, yang dimana populasi survei adalah populasi yang terliput dalam penelitian yang dilakukan. Kemudian, populasi terdiri dari unsur sampling, yaitu unsur sampling yang diambil sebagai sampel. Kerangka sampling atau kerangka frame adalah daftar semua unsur dalam populasi sampling. Materi yang kedua adalah sampel. Somantri mengemukakan bahwa sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat terwakilkan populasinya. Cara menentukan sampel agar memenuhi syarat. Yang pertama, dapat memberikan gambaran yang akurat tentang populasi. Yang kedua, dapat menentukan presisi. Yang ketiga, sederhana sehingga mudah dijalankan. Dan yang keempat, dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya murah. Materi selanjutnya itu teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Berikut dijelaskan teknik probability sampling. Yang pertama itu ada simple random sampling. Dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak-acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogeni. Yang kedua itu ada proportionate stratified random sampling. Teknik ini dilakukan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Yang ketiga itu ada disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Dan yang terakhir itu adalah cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misal penduduk dari suatu negara, provinsi atau kabupaten, untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data. Maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya yaitu non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua yaitu sampling kota.
Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Yang ketiga yaitu sampling insidental. Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Selanjutnya yaitu sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan. Selanjutnya itu sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Selanjutnya yaitu snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Selanjutnya yaitu menentukan ukuran sampel. Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil, dan sebaliknya, makin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka semakin besar kesalahan generalisasi. Itulah tadi yang sempat saya sampaikan. A few minutes later, 1 hour later, 24 hours later, 1 week later, 1 eternity later. Sekian dan terima kasih.